Matikan anumu, mikrofonmu. Soalnya juga dibaca lah. Udah. Apa? Soalnya juga dibaca. Yo. Ini kono soalnya apa wes? Oke. Tes 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 Udah di record. tes. Wes wes. Sih, gimana sih? Mari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang bon pembelian Honda Jaya Raya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dafa Sirojudin dengan NIM 252410102105 dengan rekan saya yaitu Gagas Rizal Kahvijani dengan NIM 252410102098 dan terakhir itu Anindya dan Eswara Prayogi dengan NIM 252410102077. Oke, yang soal yang pertama yaitu mengidentifikasi entity. Sebelum itu, entity itu apa? Yaitu entity adalah sebuah objek atau konsep di dunia nyata yang dapat diidentifikasi, dikategorikan, dan dibedakan dari objek lain yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Selanjutnya yaitu soal pertama, mengidentifikasi entity. Di sini kami menemukan 5 entity, yaitu bengkel, barang, mekanik, kendaraan, dan transaksi. Oke, yang pertama yaitu barang. Kategori dari barang yaitu benda nyata, dan deskripsi dari barang yaitu untuk menyimpan data barang. Alasan dijadikan entity yaitu barang memiliki data wajib dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Atribut dari barang yaitu ID barang, nama barang, harga barang, dan deskripsi barang. Untuk keterangan barang yaitu ID barang yaitu kode unik untuk membedakan barang satu dengan barang yang lain. Yang kedua yaitu nama barang yang ada di bengkel. Yang ketiga yaitu harga setiap barang yang ada di bengkel. Yang terakhir yaitu deskripsi barang, yaitu informasi singkat mengenai suatu barang. Yang kedua yaitu bengkel. Kategori dari bengkel yaitu benda nyata, deskripsi dari bengkel yaitu menyimpan data bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu bengkel memiliki atribut yang harus dicatat karena nantinya akan terlibat transaksi atau bisnis proses. Oke, dan atribut dari bengkel yaitu ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon bengkel. Untuk keterangan bengkel yaitu ID bengkel, kode untuk mewakili bengkel, nama bengkel yaitu nama bengkel sendiri, alamat bengkel yaitu lokasi bengkel berada, dan yang terakhir yaitu nomor telepon bengkel yaitu nomor bengkel yang bisa dihubungi. Selanjutnya yaitu mekanik. Kategori dari mekanik adalah benda nyata, dan deskripsi dari mekanik yaitu menyimpan data tentang kendaraan pelanggan. Alasan dijadikan entity yaitu mekanik memiliki data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Atribut dari mekanik yaitu ID mekanik, nama mekanik, nomor telepon mekanik, dan alamat mekanik. Untuk keterangan mekanik yaitu ID mekanik adalah kode unik untuk membedakan mekanik satu dengan mekanik lain. Untuk nama mekanik yaitu nama mekanik yang memperbaiki kendaraan, dan untuk nomor telepon mekanik yaitu nomor handphone mekanik, dan yang terakhir yaitu alamat mekanik yaitu untuk tempat tinggal mekanik. Selanjutnya yaitu entity kendaraan. Untuk kategori kendaraan yaitu benda nyata, dan deskripsi dari kendaraan adalah menyimpan data tentang kendaraan pelanggan.
Alasan dijadikan entity yaitu kendaraan memiliki data yang wajib dicatat karena dengan bisnis proses. Untuk atribut kendaraan yaitu ID kendaraan, nomor polisi, tahun, merek, dan warna. Untuk keterangan kendaraan yaitu ID kendaraan itu kode unik yang membedakan kendaraan satu dengan kendaraan yang lain. Nomor polisi yaitu tanda nomor kendaraan dan tahun produksi kendaraan. Dan untuk merek yaitu merek kendaraan yang masuk di bengkel, dan untuk warna yaitu warna kendaraan yang masuk bengkel. Dan selanjutnya yaitu entity transaksi. Untuk kategori transaksi yaitu peristiwa, dan deskripsi dari transaksi yaitu menyimpan data transaksi bengkel. Alasan dimasukkan entity yaitu transaksi memiliki data yang wajib dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atribut yaitu ID transaksi, nomor faktur, tanggal, ID barang, ID bengkel, ID kendaraan, ID mekanik, kuantum, diskon, dan total harga. Untuk keterangan transaksi yaitu yang pertama yaitu ID transaksi, yaitu kode unik untuk membedakan transaksi satu dengan yang lain. Dan yang kedua yaitu nomor faktur, itu kode unik untuk membedakan nota satu dengan nota yang lain. Untuk tanggal yaitu menampilkan waktu transaksi dilakukan. Untuk ID barang yaitu kode unik untuk membedakan barang satu dengan yang lain. Untuk ID bengkel yaitu memuat identitas bengkel. Dan yang keenam yaitu ID kendaraan, kode unik untuk membedakan kendaraan custom yang satu dengan yang lain. Dan untuk ID mekanik yaitu kode unik untuk membedakan mekanik. Dan untuk kuantum menampilkan berapa barang yang dibeli. Dan untuk diskon yaitu potongan harga yang diberikan kepada customer. Dan yang terakhir yaitu total harga, yaitu hasil akhir dari harga semua barang dikurangi diskon yang diberikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yogi. Baik, akan saya lanjutkan. Next, Mas. Jadi saya akan menjelaskan tentang atribut yang menjadi multi value atau redundant. Jadi yang pertama ada atribut merek yang kita jadikan entity. Entity merek ini kategorinya benda abstrak, deskripsinya pengkategorian pada sebuah kendaraan. Alasan dijadikan entity ketika menjadi atribut pada entity kendaraan, merek menjadi redundant. Oleh karena itu, merek harus dipisah dengan menjadikannya sebuah entity sendiri. Untuk atributnya sendiri ada ID merek dan nama merek. Untuk keterangan ID merek ini kode unik untuk membedakan merek kendaraan satu dengan kendaraan lain. Kemudian nama merek ini merek dari kendaraan. Next. Yang kedua ada entity warna. Kategorinya benda abstrak, deskripsinya pengkategorian pada sebuah kendaraan. Alasan dijadikan entity ketika menjadi atribut pada entity kendaraan, warna menjadi redundant. Oleh karena itu, warna harus dipisah dengan menjadikannya sebuah entity sendiri. Atribut dari entity warna ada ID warna dan nama warna. Untuk keterangannya, ID warna ini adalah kode unik untuk membedakan warna satu dengan warna lain. Kemudian ada nama warna, yakni warna kendaraan. Next. Soal ketiga, yakni atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang pertama, atributnya jenis barang dari entity barang. Alasan tidak dijadikan atribut, yakni barang pada spare parts kendaraan tidak terbagi menjadi jenis-jenis tertentu. Kemudian ada atribut merek dari entity kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut,
Jika dijadikan sebuah atribut, maka akan terjadi redundansi data. Next. Kemudian ada atribut warna dari entiti kendaraan. Tidak dijadikan atribut karena jika dijadikan sebuah atribut, maka akan terjadi sebuah redundansi data. Next. Untuk soal yang keempat, penentuan primary UID dan secondary UID dari setiap entity. Next. Oke, untuk primary UID dan secondary UID kami udah menyiapkan 7 entity dari studi kasus yang kita ambil. Dari entity pertama yakni entity bengkel, ada UID bengkel dan nama bengkel. Untuk ID bengkel jenisnya UID artificial dan bersifat primary. Kemudian yang UID nama bengkel bersifat natural dan secondary. Kemudian entity barang, UID-nya ID barang, jenisnya jenis artificial dan bersifat primary UID. Kemudian ada entity mekanik, di mana ID mekanik ini jenisnya artificial dan bersifat primary. Kemudian entity kendaraan, ada ID kendaraan yang jenisnya artificial dan bersifat primary. Kemudian nomor polisi yang jenisnya natural dan bersifat secondary. Kemudian transaksi, ID transaksi ini jenisnya artificial dan bersifat primary. Kemudian entity merek, di mana ID merek jenisnya artificial dan bersifat primary. Lalu yang terakhir ada entity warna dengan ID warna yang berjenis artificial dan bersifat primary. Selanjutnya. Soal yang kelima ada identifikasi relationship antara entity. Next. Untuk relationship antara entity di sini ada 7 ya, dengan beberapa relationship. Saya akan baca. Dari yang pertama ini ada entity bengkel dengan entity transaksi, yang dimana entity bengkel dicantumkan pada transaksi. Kemudian ada entity barang dengan transaksi, yang dimana entity barang dicantumkan ke entity transaksi. Selanjutnya ada entity mekanik yang dicantumkan ke entity transaksi. Kemudian entity kendaraan yang dicantumkan pada transaksi, cantumkan pada merek, dan cantumkan pada warna. Ada selanjutnya entity transaksi yang dicantumkan pada entity bengkel, mencantumkan barang, mencantumkan mekanik, dan mencantumkan kendaraan. Kemudian ada entity merek yang dicantumkan pada kendaraan. Dan yang terakhir, entity warna dicantumkan pada kendaraan. Selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk modul 2, yaitu dari nama kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Gagas Rizal Kavijani, NIM saya 252410102098. Untuk teman saya yaitu Anindya Daneswara Prayogi dengan NIM 252410102077. Untuk teman saya yang satu lagi Muhammad Dava Firoji 252410102105. Nah, untuk soal pertama yaitu penamaan relationship. Untuk penamaan relationship itu yang pertama adalah bengkel, yaitu bengkel memuat dari entity transaksi. Terus entity transaksi dimuat dengan entity bengkel. Lalu transaksi juga memuat oleh entity barang dan juga melibatkan banyak mekanik dan juga memiliki banyak kendaraan. Untuk barang dimuat oleh entity transaksi, mekanik dilibatkan oleh
entity transaksi. Untuk entity kendaraan dimiliki oleh entity transaksi. Nah, untuk kendaraan, untuk merek terdiri dari banyak kendaraan dan warna itu bagian dari entity kendaraan. Lanjut. Yang selanjutnya itu menentukan optionality entity. Yang pertama, relationship bengkel transaksi. Optionality bengkel wajib karena setiap transaksi pasti dilakukan di bengkel tertentu. Optionality transaksi wajib karena transaksi tidak bisa berdiri sendiri tanpa bengkel. Yang kedua, relationship barang transaksi. Optionality barang tidak wajib. Barang bisa saja ada di gudang tanpa pernah masuk transaksi. Optionality transaksi wajib karena setiap transaksi pasti mencatat barang yang dibeli atau dijual. Yang ketiga yaitu relationship mekanik ke transaksi. Optionality kendaraan tidak wajib. Mekanik tidak harus ada di dalam transaksi. Optionality transaksi itu tidak wajib karena mekanik bisa saja belum pernah mengerjakan transaksi. Yang keempat yaitu relationship dari entity kendaraan ke transaksi. Optionality kendaraan wajib karena transaksi servis selalu terkait kendaraan tertentu. Optionality transaksi tidak wajib, kendaraan bisa didaftarkan tapi belum pernah diservis atau ditransaksi. Yang kelima itu relationship kendaraan ke merek. Optionality kendaraan tidak wajib, yaitu merek bisa saja belum ada kendaraan yang tercatat. Contoh merek baru. Kalau optionality merek wajib, karena setiap kendaraan pasti punya merek, seperti itu. Yang keenam, relationship dari entity kendaraan ke warna. Optionality kendaraan tidak wajib karena yang tidak wajib itu warna bisa ada dulu tanpa ada kendaraan. Misalnya daftar warna standar. Untuk optionality warna wajib, setiap kendaraan pasti punya warna. Seperti itu. Selanjutnya. Untuk soal ketiga yaitu menentukan cardinality. Untuk menentukan cardinality yang pertama yaitu relationship bengkel ke transaksi. Cardinality one-to-one pada database setiap pencatatan transaksi harus ada primary ID dari bengkel. Yang kedua, relationship kendaraan ke transaksi. Cardinality one-to-many, one pada sisi kendaraan, many pada sisi transaksi. Di database primary UI kendaraan harus ada di transaksi. Yang ketiga, relationship barang ke transaksi. Cardinality one to many. One pada sisi barang, many to pada sisi transaksi. Di database primary UID barang harus ada di transaksi. Yang keempat, mekanik relationship mekanik ke transaksi. Cardinality one to many. One pada sisi mekanik, many pada sisi transaksi. Di database primary UI kendaraan harus ada di transaksi. Yang kelima yaitu relationship entity warna ke entity kendaraan. Cardinality one to many. One pada sisi merek, many pada sisi kendaraan. Di database primary UI merek harus ada di kendaraan. Untuk yang keenam, relationship dari entity merek ke entity kendaraan. Cardinality one to many, one pada sisi warna, many pada sisi kendaraan. Di database primary UI warna harus ada di kendaraan. Next. Untuk soal keempat yaitu membuat ERD. Yaitu ERD logikal. Jadi di sini kami membuat sebuah table database yang dari data modeler Oracle, yaitu
Yang pertama dari barang. Barang terdiri dari atribut nama barang, harga barang, dan deskripsi barang. Ya, jadi dari barang dimuat ke transaksi one to many. Untuk bengkel dari transaksi memuat many to one ke barang seperti itu. Dan juga bengkel memiliki atribut nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon bengkel. Untuk transaksi memiliki atribut tanggal transaksi, nomor faktur transaksi, kuantum transaksi, diskon, dan total harga. Dan mekanik yaitu ada atributnya nama mekanik, alamat mekanik, dan nomor telepon mekanik. Dan warna memiliki atribut warna. Nah, untuk kendaraan memiliki atribut nomor polisi kendaraan dan tahun rilis kendaraan. Dan merek memiliki atribut merek. Untuk primary ID seperti ID-ID yang lainnya itu kami tidak mencantumkan karena sudah ada di relationship yang tabel kuning. Untuk bengkel itu dimuat ke transaksi dari one to one, transaksi memuat ke bengkel. Untuk transaksi dari banyak transaksi melibatkan satu transaksi mekanik. Dan mekanik tidak wajib dilibatkan oleh banyak transaksi. Untuk transaksi wajib untuk banyak transaksi wajib memiliki kendaraan, dan kendaraan tidak wajib dimiliki banyak transaksi. Untuk kendaraan ke merek itu dari banyak kendaraan wajib memiliki bagian dari merek, dan merek pasti tidak wajib terdiri dari kendaraan. Nah, untuk kendaraan ke warna yaitu kendaraan wajib banyak. Soal kelima yaitu membaca relationship menggunakan RDIS. Next. Yaitu membaca Salah. yaitu membuat ERD. Ulang guys. Ulang. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya saya cetak. Sorry. Biasa. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal keempat, yaitu membuat ERD. Yaitu ERD logikal, yang dimana kelompok kami membuat tabel biru dengan 7 entity, yaitu barang, bengkel, mekanik, transaksi, warna, dan kendaraan, dan juga merek. Yang pertama yaitu atribut barang. Atribut barang ada atribut nama barang, harga barang, dan deskripsi barang. Untuk nama barang memiliki tipe data varchar, harga barang memakai integer, untuk deskripsi barang yaitu varchar. Untuk entity bengkel, untuk atribut nama bengkel memakai tipe varchar, alamat bengkel tipe varchar, nomor telepon bengkel tipe numerik.
Untuk mekanik, nama mekanik memakai tipe eh, tipe varchar. Untuk alamat mekanik memakai tipe varchar, dan nomor telepon mekanik memakai numerik, tipe numerik. Untuk entiti transaksi, atributnya untuk tanggal transaksi memakai tipe date, dan nomor faktur transaksi memakai integer, kuantum transaksi memakai integer, dan diskon memakai integer, dan total harga integer. Untuk diskonnya tidak memakai mandatory karena itu tidak wajib. Nah, untuk yang warna kami memakai mandatory, yaitu atribut warna memakai tipe varchar, dan kendaraan. Untuk entiti kendaraan untuk atribut nomor polisi kendaraan memakai numerik, tahun rilis kendaraan memakai varchar, dan juga merek memakai tipe varchar. Dan untuk relasi nomor telepon bengkel itu ditandai U karena memuat transaksi, dan nomor telepon mekanik memakai tipe relationship U karena itu tidak boleh ada yang sama nomor teleponnya, seperti itu. Next. Kendaraan wajib terdiri dari warna, dan warna tidak wajib bagian dari kendaraan. Lanjut. Untuk soal nomor 5, yaitu membaca relationship menggunakan RDIS. Membaca relationship menggunakan RDIS. Yang pertama yaitu relationship entity bengkel ke entity transaksi. Bengkel bisa memproses satu atau beberapa transaksi. Setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu bengkel yang sudah disebutkan. Yang kedua yaitu relationship dari entity kendaraan ke entity transaksi, yaitu setiap satu kendaraan hanya bisa ada di satu transaksi, dan yang transaksi bisa memuat satu atau lebih kendaraan. Yang ketiga yaitu relationship barang ke transaksi. Satu atau banyak barang bisa terdapat pada satu transaksi. Setiap transaksi memproses satu atau banyak barang. Yang keempat yaitu relationship mekanik ke entity transaksi. Setiap satu mekanik bisa ada di beberapa transaksi. Setiap transaksi hanya bisa ada satu mekanik dan tidak lebih. Yang kelima yaitu relationship warna ke relation entity kendaraan. Setiap warna bisa terdapat pada satu atau lebih kendaraan, dan setiap satu kendaraan hanya bisa memiliki satu warna. Terus yang terakhir yaitu relationship merek ke kendaraan. Setiap merek bisa terdapat pada satu atau lebih kendaraan, tapi setiap satu kendaraan hanya bisa memiliki satu merek, seperti itu. Sekian itu aja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.